Mata pria ini sedang dibalut peran. Tapi dia masih bisa melihat menembus segalanya. Dan dia bisa melihat perawat wanita yang tak memakai pakaian dalam. Dia mengira dirinya sedang berhalusinasi. Saat itu dia melihat tahi lalat di balik masker dokter. Jadi dia menyuruh dokter untuk melepas maskernya untuk memeriksa. Dan hasilnya persis seperti yang dia lihat. Hal aneh itu membuat dirinya bingung. Saat di rumah dia melihat pusaka dari saudara yang baik. Dia baru tahu bahwa dia juga bisa melihat proses pembuatan barang itu. Dan ternyata pusaka itu hanyalah barang palsu. Kakak tidak percaya mendengarnya. Dia membawa Trang ke kota tua. Lalu dia menawarkan barang pusakanya. Tapi barang pusakanya hanya dihargai 5 yuan saja. Dan saat itu dia mengeluarkan vas hitam. Trang yang melihatnya langsung tahu bahwa itu adalah harta karun. Karena di matanya vas itu terlihat ada lapisan kuning kemerahan. Pemilik berpikir Trang tertarik dengan vas itu. Jadi dia menawarkan 600 yuan kepadanya. Tapi Trang langsung membelinya. Tak lama seorang pria datang menawarkan 10.000 yuan untuk membelinya. Tapi Trang tidak menjualnya karena menurutnya itu terlalu murah. Vas hitam itu memangnya bernilai berapa? Ini bukan hitam, tapi merah. Itu jelas hitam. Beritahu aku di mana merahnya. Trang memperlihatkannya ke orang yang terkenal di dunia barang antik. Duk yang melihatnya langsung tahu bahwa itu adalah harta karun. Jadi dia langsung menawar 100.000 yuan untuk membelinya. Pu Enhi mengatakan bahwa barang itu tidak pantas dibeli ribuan yuan. Duk menyiapkan kain dan botol minyak tembaga. Lalu usap untuk memperlihatkan bentuk awalnya. Lihat ini. Ini adalah barang yang digunakan oleh pangeran bangsawan di akhir periode Kuang Hung. Aku menjual harta karun seharga 600 yuan. Pu Enhi langsung menawarkan 300.000 yuan untuk membelinya. Pemilik awal ingin menawarkan 600.000 yuan untuk membelinya. Aku akan membeli vas itu dengan harga 600.000 yuan. Kamu telah mendapatkan banyak keuntungan. Jual kepadaku. Benar. Tentu saja. Tapi Pu Enhi menawarkan 800.000 yuan untuk membelinya. Saudaranya sangat senang. Karena telah menghasilkan 800.000 yuan. Keesokan harinya mereka kembali ke kota tua. Saat itu Trang tertarik dengan sebuah piring. Berdasarkan penglihatannya piring itu terbuat dari keramik Kil Long Kuan. Tapi dia ingin memastikannya. Jadi dia menggunakan kekuatannya untuk melihat tekstur di dalam piring. Dan ternyata itu memang terbuat dari keramik Kil Long Kuan. Pemilik menjualnya dengan harga 800.000 yuan. Aku sudah mencarinya secara daring. Keramik Kil Long Kuan biasanya dijual seharga 700.000 yuan hingga 4 juta yuan. Jika barang itu asli, kita akan mendapatkan keuntungan banyak. Mereka menggunakan uang kemarin untuk membelinya. Lalu mereka menemui Duk untuk mengetahui harganya. Tapi setelah melihatnya Paman Duk berkata, "Kalian terlalu buru-buru. Apakah barang itu palsu? Ini barang asli tapi sejarahnya fluktuatif. Hanya bagian bawahnya yang terbuat dari keramik Kil Long Kuan asli. Bagian lainnya dari dinasti Sui. Tergantung pada waktu. Bisnis kotor semacam ini harus sangat sabar. Butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa barang ini adalah keramik Long Kuan. Aku tidak akan memperdaya pemuda seperti kalian." Saat ini Trang jatuh dalam keadaan bangkrut. Tapi dia merasa itu sepadan. Saat di rumah dia sadar bahwa mengandalkan kekuatannya saja tidak akan cukup. Jadi dia perlu menambah ilmunya. Jadi dia mulai mempelajari ilmu yang berhubungan dengan barang antik. Setelah beberapa hari mereka menerima telepon dari Duk. Duk memberitahu akan ada pelelangan di kota tua. Dan menyuruh keduanya untuk datang agar bisa menambah ilmunya. Trang merasa kesempatannya telah tiba. Tapi siapa sangka dia akan menemukan barang antik seharga 15 juta yuan. Lukisan itu adalah sisa-sisa dari Tang Baho. Tapi saat dilelang, tidak ada yang membelinya. Karena menurut mereka itu adalah palsu. Trang menggunakan kekuatannya untuk memastikan lukisan itu. Dia mengetahui ada yang tersembunyi di balik gambar itu. Dia menawar 1.000 yuan untuk membelinya. Tapi juru lelang mengatakan harganya 12.000 yuan. Bosma langsung ingin membantu Trang untuk membelinya. Karena bagi Bosma uang segitu tidak berarti apa-apa. Trang berhasil mendapatkan lukisan itu. Tapi Bosma penasaran kenapa Trang menghabiskan semua uangnya untuk membeli lukisan itu. Trang tidak menjelaskannya. Dia langsung mengajaknya bertemu dengan Duk.
Setelah melihat lukisan itu, Duke langsung memujinya. Kertas lukisan itu adalah jenis kertas yang digunakan pada zaman naga. Tapi humus dan kertas tidak cocok. Dan dia berkata lukisan itu palsu. Mungkin hanya akan bernilai seharga 2 hingga 3.000 yuan. Jika hanya bernilai 2 hingga 3.000 yuan, aku tidak akan membelinya. Coba perhatikan bagian bingkai dari lukisannya. Lukisan biasa tidak akan menggunakan cara itu. Setelah mendengar itu, Duke langsung memeriksanya. Dan memang dia menemukan masalah. Duke langsung menjelaskannya. Gambar asli berubah menjadi 2 lukisan. Di atasnya palsu, tapi lukisan di bawahnya asli. Gambar itu dilestarikan dengan mezzanine. Gambar di atasnya memang sangat mirip dengan yang asli. Tapi sebenarnya itu hanya untuk melindungi gambar di bagian bawah. Lukisan asli Tang Bao tersembunyi di bawahnya. Berapa kisaran dari harga lukisan itu? Itu tidak mudah untuk diucapkan. Aku juga belum pernah melihat karya dari Tang Bao. Tapi mungkin harganya sekitar puluhan juta yuan. Berapa? Puluhan juta yuan. Puluhan juta. Mendengar hal itu, Bos Ma langsung menawar 15 juta yuan untuk membelinya. Tapi Tang menggelengkan kepalanya. Semuanya berpikir bahwa harga yang ditawarkan terlalu rendah. Tapi saat Bos Ma hendak menawarkan harga yang lebih tinggi, Trang langsung berkata, "Jika kamu sangat menginginkan lukisan itu, beri aku 5 juta yuan." Saudaranya menggelengkan kepalanya, dan hal itu membuat Bos Ma terkejut. Trang mengatakan itu untuk membalas budi padanya. Duke sangat bangga dengan kepribadian Trang. Hal itu membuat Duke menceritakan kisah Pung Kuyen di Liu Trai. Tahun itu diceritakan bahwa Pung Kuyen menyelamatkan seekor penyutin. Dan untuk membalas budinya, penyutin memberi Pung Kuyen sepasang mata yang bisa mengenali jenis harta. Sejak saat itu dia menjalani kehidupan yang mulia. Awalnya dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menemukan beberapa harta lagi. Tapi di pelelangan terjadi masalah besar. Saudaranya tidak sengaja memecahkan vas antik. Katanya vas itu dikirim orang lain untuk dilelang. Dan uang kompensasi harus sesuai dengan harga lelang sebelumnya. Tapi di masa perang ini hanya vas hitam. Dari mana kamu mendapatkan vas ini? Itu hanya sebuah kerajinan tangan. Saudara Trung ikut tertawa dan berkata, "Aku akan membayar sesuai dengan harga aslinya." Tapi saat melihat kontrak lelang yang diberikan bos, kedua kakinya menjadi lemas. Vas palsu itu bernilai 2 juta yuan. Dunia antik juga perlu aturan. Dia hanya bisa pasrah menerimanya. Trung berusaha menenangkan hati saudaranya. Dan untuk membalaskan dendam saudaranya, dia mengajak saudaranya datang kembali ke toko barang antik. Trang memperlihatkan uang 2 juta yuan dan mengajak bertaruh. Dalam waktu 1 jam aku akan memilih barang antik yang paling berharga di tokomu. Jika aku gagal, 2 juta akan jatuh ke tanganmu. Tapi jika berhasil, aku akan mengambil barang antik itu. Pemilik toko langsung menyetujuinya. Karena dia tahu di tokonya tidak ada barang bernilai. Dan yang paling mahal harganya hanya 100.000 yuan. Waktu mulai menghitung mundur. Trung menggunakan waktu 2 menit untuk melihat semua barang antik yang dipajang di rak. Tapi itu semua hanya barang palsu. Pemilik toko mengejeknya. Saat itu ketua datang ke toko barang antik. Pemilik toko menuangkan teh untuknya. Trang sadar bahwa teko teh itu tidak sederhana. Dia langsung menggunakan kekuatannya untuk memeriksa. Di setiap struktur internal teko teh bertuliskan jejak tahun. Hal itu membuat Trang senang. Saat itu dia mengambil teko teh dari pemilik toko dan berkata, "Teko ini adalah harta karun dari dinasti Zhou. Dan bisa dikatakan teko itu harta yang tak ternilai harganya." Ketua mengatakan teko seperti itu ada 11. Dan hanya orang-orang besar di dunia antik yang memilikinya. Pemilik toko hanya bisa membiarkan Trang membawa teko itu. Dan harganya tentu saja lebih dari 2 juta yuan. Ketua juga menyadari bahwa Trang bukan orang yang biasa. Jadi dia mengundangnya ke pertukaran batu giok terbesar. Sesampainya di sana, Trung melihat sebuah batu yang sama sekali tidak menarik perhatian orang lain. Dia menggunakan kekuatannya untuk menelitinya. Dan ternyata di dalam batu itu ada warna zamrud yang sangat langka. Ini lumayan. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.